Shalom. Halo adik-adik, papa mama. Senang sekali kita bertemu kembali. Yuk, yang sudah siap mau masuk di dalam jam ibadah, katakan haleluya. Kita semua anak-anak raja. Raja mau datang ke rumah kita. Ya, kita puji sembah dia. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yuk kita berdoa ya. Tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk semua kami boleh sehat, masih boleh masuk di dalam jam ibadah kami bersama-sama meski masih online. Bapak, kami siap mendengar, berkati kakak yang menyampaikan firman, berkati semua kami siap Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan dalam kebenaran. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hi friends, welcome to Kikis Online. Yeay, ada JJ di sini. Apa kabar kalian semua? Wah, kita sudah memasuki bulan Oktober nih teman-teman. Yuk, JJ mau ajak ibadah bersama kalian semua. Ajak papa, mama, kakak, adik semuanya deh untuk ibadah online bersama. Tema bulan ini adalah perkara-perkara yang di atas. Wow, apa itu ya? Mau tahu lebih banyak? Ikuti selalu ibadah dari minggu pertama sampai terakhir supaya kita dapat mengerti dan mendapatkan pengurapan baru setiap hari dari Roh Kudus. Bible Fact: Paulus dari Tarsus awalnya bernama Saulus dari Tarsus atau Rasul Paulus. Di abad 3 sampai 67 Masehi diakui sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan perumusan ajaran kekristenan yang bersumberkan dari pengajaran Yesus Kristus. Di manakah Tarsus itu? Tarsus ialah sebuah kota di Turki di muara Sungai Tarsus di Laut Tengah. Nah, mau tahu lebih dalam lagi? Ayo kita semua ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Sebelumnya JJ mau berdoa dulu buat kita semua. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan beribadah walau secara online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya untuk kita belajar firman Tuhan. Yuk kakak mau ajak kalian untuk siapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis kalian untuk mencatat firman Tuhan kali ini. Tema firman Tuhan kita kali ini adalah fokus pada perubahan hidup. Wah, perubahan hidup yang seperti apa ya yang dimaksud? Nah, kali ini kakak akan cerita tentang seseorang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Seseorang ini dulunya sangat membenci Tuhan Yesus. Bahkan pengikut-pengikut Tuhan, orang-orang yang mengikuti jalannya Tuhan pun ia sangat benci. Bahkan ia berniat untuk membunuh mereka. Tetapi Tuhan ubahkan hidupnya sehingga ia berbalik menjadi mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan ia memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya siapa sih orang yang kakak maksud ini? Orang ini adalah Saulus. Yuk sama-sama kita buka Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19. Sudah ketemu?
Yuk sama-sama baca ayat 1 dan 2 ya adik-adik. Kita baca dari perikopnya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Wah adik-adik, Saulus ini sangat jahat. Karena ia membenci Tuhan Yesus, sehingga ia juga membenci murid-muridnya dan semua orang-orang yang mengikuti jalannya Tuhan. Ia sampai meminta surat kuasa kepada imam besar untuk pergi ke Damsyik, dan jika ia menemukan orang-orang laki-laki ataupun perempuan yang ada di sana yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen, ia akan membawanya ke Yerusalem. Nah, kita lanjutkan yuk di ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di mana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah adik-adik, ketika Saulus berjalan menuju Damsyik bersama dengan teman-temannya, ketika ia sudah hampir sampai di kota Damsyik, ia melihat cahaya memancar dari langit mengelilingi dirinya, sehingga ia tidak bisa melihat apapun dan ia pun terjatuh sampai ke tanah. Ketika ia terjatuh, ada kedengaran suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Wah, ternyata suara itu adalah suara Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus bertemu dengan Saulus. Saulus mengalami pertemuan dengan Tuhan secara langsung. Ketika itu, ia terjatuh dan rebah sampai ke tanah, lalu ia berusaha untuk membuka matanya adik-adik, dan ia pun bangkit. Tetapi ketika ia membuka matanya, ia tidak melihat apapun. Semuanya gelap, ia tidak bisa melihat karena ia buta adik-adik. Karena ia buta, ia harus dibantu oleh teman-temannya yang menuntun dia untuk sampai ke kota Damsyik. Di kota Damsyik, ia tinggal di rumah seorang bernama Yudas. Selama 3 hari lamanya, ia tidak dapat melihat, tidak dapat makan, dan tidak minum adik-adik. Yang ia lakukan hanyalah terus-menerus doa. Nah, adik-adik, Saulus ini kan sangat benci sama Tuhan Yesus ya. Tapi keadaan Saulus saat ini buta. Ia butuh pertolongan. Kira-kira Tuhan Yesus masih tetap menolong Saulus nggak ya? Ya, Tuhan Yesus tetap menolong Saulus dengan cara Tuhan Yesus memerintahkan salah satu muridnya yang bernama Ananias untuk menemui Saulus. Yuk kita baca lagi ayatnya ayat 10 sampai dengan ayat 14 ya adik-adik. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Ketika Ananias diperintahkan oleh Tuhan untuk menjumpai Saulus, Ananias tahu adik-adik bahwa Saulus ini adalah orang jahat. Ia datang ke Damsyik untuk niat yang jahat, untuk membunuh orang-orang yang mengikut ajaran Tuhan Yesus.
Tetapi Tuhan Yesus tetap meminta Ananias untuk menjumpai Saulus, untuk menumpangkan tangan kepada Saulus dan berdoa kepada Saulus. Ananias pun taat adik-adik. Ia menjumpai Saulus karena ia mendengar bahwa Tuhan memiliki rencana besar untuk Saulus. Tuhan tahu bahwa Saulus adalah orang pilihannya untuk menjadi alatnya memberitakan kabar kebenaran tentang Tuhan. Dan Tuhan juga sudah tahu adik-adik bahwa nantinya Saulus akan menderita dan akan dianiaya oleh karena namanya. Ananias pun bertemu dengan Saulus. Ketika ia telah bertemu dengan Saulus, ia bercerita bahwa ia diperintahkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan Saulus, untuk menumpangkan tangannya kepada Saulus dan berdoa kepadanya. Setelah Ananias menumpangkan tangan dan berdoa kepada Saulus, tiba-tiba ada selaput yang terjatuh dari matanya Saulus, adik-adik. Seketika itu juga Saulus menjadi bisa melihat lagi. Wah, keren banget ya adik-adik. Setelah itu Ananias pun membaptis Saulus. Saulus pun bertobat adik-adik. Adik-adik masih ingat rencana awal Saulus pergi ke Damsyik? Ia mau membunuh orang-orang yang ikut ajaran Tuhan. Tetapi ketika ia bertemu sama Tuhan Yesus dan ia diubahkan, ia bertobat, ia berbalik kepada Tuhan, ia menjadi mengasihi Tuhan, bahkan saat itu ia memutuskan untuk memberitakan kabar kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Ia adalah Tuhan. Ia pergi ke tempat-tempat ibadat untuk memberitakan kabar kebenaran itu adik-adik. Ketika itu juga ia meninggalkan kejahatan-kejahatannya yang dahulu dan ia memutuskan untuk tidak menggunakan lagi nama Saulus, tetapi saat ini ia menggunakan nama Paulus. Saulus menjadi Paulus yang sudah bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita Saulus ini kita juga belajar ya bahwa kita juga harus tetap mengalami selalu perubahan adik-adik. Kita telah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita telah menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi selama kita hidup pasti ada kesalahan, ada dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, yuk adik-adik kita sama-sama belajar untuk kita selalu membuka hati kita, untuk kita mau Tuhan selalu ubahkan hidup kita, supaya setiap harinya kita menjadi lebih baik lagi, dan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Yuk lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu kali ini. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau berikan untuk setiap kami. Tuhan, kami mau membuka hati kami dan mengizinkan Engkau untuk selalu mengubahkan hidup kami, supaya kami menjadi lebih baik lagi setiap harinya Tuhan, dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Salam teman-teman, aku Jessica. Aku akan membacakan firman Tuhan di Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terima kasih, shalom. Ya adik-adik, sebelum kita selesai dan mengakhiri ibadah kita,
Kakak undang yuk sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama dengan keluarga papa mama yang ada di rumah. Kita mau terima berkat, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari ini kami sudah punya kesempatan, kami beribadah, kami bisa memuji menyembah Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di atas semuanya. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar juga Tuhan boleh tertanam dalam hidup kami dan boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau selesai ibadah Tuhan. Sebelum kami selesai, biar Tuhan memberkati setiap anak-anak, siapapun yang menonton atau melihat tayangan acara ibadah pada hari ini. Tuhan akan memberkati setiap kalian dengan berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Berlipat-lipat kali ganda Tuhan akan berikan kepada kamu kesehatan, kekuatan, kepintaran, serta perlindungan Tuhan diberikan kepada kamu. Dan apapun yang kamu perbuat yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kamu selalu berhasil. Diberkati kedua orang tuamu, diberkati pekerjaannya, usahanya, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.